Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa khairi ali amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah yang senantiasa insyaallah menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula kepada imam masjid kita, para tokoh, alim ulama, para sesepuh. Semoga semuanya senantiasa diberikan rahmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga Pak kita semua senantiasa, Bu kita senantiasa dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang istiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu, pada kesempatan ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa hari yang lalu, Pak, tepatnya mungkin sekitar 1 bulan, datanglah kabar kepada kami, Pak Ustadz, tolong coba kalau ada waktu kita lihat tetangga kita yang di sana. Kenapa rupanya, Pak, ibu itu sekarang ditimpa sakit. Tak menunggu waktu lama, Pak, kami langsung bergegas bersama ibunda tercinta. Bersiap kami menemui ibunda tersebut. Bagaimana keadaan ibu tersebut? Maka setibanya kami di rumahnya, kami memberi salam. Menangis ibu itu, Pak. Meleleh air matanya. Apa kata ibu tadi, Bu? Nah, betapa rindunya saya ingin pergi sholat di masjid kita. 5 kali sehari saya mendengarkan azan dari masjid kita. Melelehlah air mata saya, tak lagi mampu saya untuk melangkahkan kaki saya datang ke masjid untuk berjamaah. Maka luar biasa kalau kita renungkan, Pak, hidayah dan taufik nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa besarnya. Kenapa? Karena kita dipilih untuk hadir, datang ke sini menunaikan ibadah. Tidak hanya sekedar itu, Pak, Bu, kami setiap malam, bisa dikatakan setiap malam kami pulang dari tarawih, sesampainya kami di gang di rumah itu, ketemulah kami dengan bapak-bapak. Ketemulah kami, mereka lagi bekerja, cor rumahnya. Tiba kami lewat, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam Pak Ustadz. Lanjut kita ngecor Pak. Lanjut Pak Ustadz, kalau siang kita tak mampu, malam aja lah kita embat ini barang katanya. Sibuk mereka Pak. Tak sempat lagi mereka itu untuk pergi menunaikan ibadah. Padahal kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, apa beliau katakan? Jangan lagi kita terlalu sibuk di bulan Ramadan, terkecuali hanya hal-hal yang memang sekiranya hal tersebut, urusan tersebut tak bisa lagi kita tinggalkan, maka kerjakan tidak apa-apa. Selain itu gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan, sibuk ke sana kemari Pak, Bu. Jangan-jangan anak gadis kita, jangan-jangan putra kita sibuk keliling sana sini menikmati bulan Ramadan, menikmati jajan-jajanan. Apa kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Fadzalika ghurur. Itu semuanya wahai saudaraku, itu semuanya adalah tipuan syaitan. Gharrathumus syaitan lima fihi min nafahatillahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hal itu adalah merupakan tipu daya syaitan, dibawa mereka bersenang-senang. Kenapa? Karena syaitan mereka cemburu kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa ini Pak. Betapa banyak orang-orang yang seharusnya berdosa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tapi di malam-malam bulan puasa mereka terpilih Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa, dipindahkan keadaannya dari yang buruk menjadi orang-orang yang baik pilihan Allah. Seharusnya dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi luar biasanya mereka yang menghormati bulan puasa, mereka datang untuk beribadah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkanlah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak terjadi Bapak, ya Bu, banyak terjadi. Ulama-ulama salaf kita sering bercerita tentang ini, sering. Bahkan di antara mereka katanya, dulu ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini kisah ini dicatat oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun Pak. Di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtarah, beliau bercerita, ada dulu seorang pemuda, di mana pemuda ini katanya jarang sekali untuk beribadah, itu sangat jarang, maksiat toh. Tapi kalau datang bulan puasa, apa katanya, diambilnya pakaiannya yang paling indah, dia bersiap-siap menemui bulan puasa, mereka ibadah. Maka apa setelah wafatnya, orang-orang soleh bermimpi melihatnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia menghormati bulan suci Ramadan luar biasa, ya Pak. Maka pada malam hari ini kebetulan kita memasuki malam ke-17 Pak, malam nuzulul Quran. Semoga di malam ini kita termasuk, kata Ustadz kita tadi apa? Yang Allah turunkan Al-Quran, kecintaan kepada Al-Quran di dalam hatinya. Amin ya Allah. Maka apa itu malam nuzulul Quran? Nuzulul Quran yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qurannya secara sekaligus. Pak Ustadz, bukannya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Benar, Al-Quran memang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, linusabbita bihi fu'adak, supaya Al-Quran tersebut betul-betul lengket ke dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Al-Quran itu betul-betul kalau udah turun dihafal para sahabat dan betul-betul paham artinya Pak. Tidak sekedar paham, tapi betul-betul sahabat itu semuanya, para sahabat yang mendengarkannya sudah mengamalkan ayat tersebut secara fiqhiyah. Makanya oleh karena itu kalau dahulu Pak,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa yang menjadi imam ya Rasulullah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, aqra'ukum, mereka yang paling banyak baca Al-Quran, mereka yang paling banyak sudah mendapatkan Al-Quran, maka dialah yang berhak menjadi imam. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan Al-Quran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dialah orang yang paling alim pada masanya. Mereka lah yang paling berhak untuk berdiri di depan untuk menjadi imam. Berbeda halnya Pak, kita sekarang, kalau kita anak-anak kita sekarang sudah banyak tahfidz Al-Quran, maka meskipun mereka anak-anak kita belajar di tahfidz Al-Quran, mereka menghafalkan 30 juz, tapi kalau di pesantrennya mereka tidak mempelajari yang namanya fikih, maka ketika mereka pulang, maka mereka belum berhak untuk ditunjuk menjadi imam. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka belum paham tentang hukum-hukum, yang mana yang membatalkan sholat, yang mana rukun fardu sholat, yang mana qauliyah, yang mana fi'liyah, ma'nawiyah. Semuanya itu harus dipelajari dengan benar, supaya apa? Sholat kita benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa tadi ini? Hikmahnya? Maka supaya Al-Quran itu betul-betul kita pegang, betul-betul umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam faham, betul-betul menjadi pegangan amalia setiap hari. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara langsung Pak, secara langsung diturunkan kepada nabinya, tidak berangsur-angsur. Kalau Al-Quran bagaimana? Diturunkan 2 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz diturunkan 2 kali? Yang pertama yaitu di malam Lailatul Qadar, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Lauhil Mahfuz kepada sama'i dunia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sama'i dunia berhenti, itu Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran terkadang kita menemukan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu, kami sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Malam 17 Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sekaligus. Allah mengatakan dalam ayat ini anzalnahu. Kalau kita belajar yang namanya sorof, pasti kita mengetahui perbedaan anzala dan nazzala. Tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaika, menurunkan kepadamu. Nazzala di sini artinya menurunkan secara bertahap berkali-kali Pak. Maka indahnya Al-Quran, setiap perbedaan kata mempunyai makna tersendiri, luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini kita ingin mengambil hikmah Pak daripada Al-Quran. Maka kami ingin mengangkat satu kisah, di mana kisah ini kami dapatkan ketika kami diutus oleh guru kami masuk ke pedalaman Jambi Pak. Masuk kami yang namanya Bukit 12. Maka di situ kami diutus untuk membimbing yang namanya mu'allaf. Di dalam kampung itu Pak, satu kelompok orang di situ semuanya mu'allaf masuk ke dalam Islam. Maka dikirimlah kami, tepatnya pada tahun 2020. Waktu itu Covid, karena tidak bisa lagi mengirim dari Jawa, maka dicarilah alumni yang ada di Sumatera. Maka kamilah yang tertunjuk pada saat itu. Masuk kami ke pedalaman Jambi, mengajarkan mereka alif, ba, ta, sa, jim. Itulah yang kami ajarkan kepada bapak-bapak itu, kepada anak-anak itu. Maka cerita demi cerita Pak,
Ternyata orang suku pedalaman Jambi itu namanya suku anak dalam. Mereka itu ternyata udah tinggal bertahun-tahun di dalam hutan, mereka tidak pakai baju. Gimana hidupnya mereka? Mereka hidup dengan menyatu dengan alam. Sakti mereka, Pak, luar biasa saktinya. Maka mereka rupanya mempunyai mantra-mantra yang luar biasa. Di antaranya ada yang digelar Panglima Badak. Panglima Badak ini luar biasanya. Waktu itu terkenal, lagi terangkat namanya. Kenapa? Karena dia pernah dikeroyok oleh orang PT. Dikeroyok orang PT sawit itu lebih daripada mungkin sekitar 70 orang yang mengeroyok dia, tapi tak mempan sama sekali. Ditombak pakai itu alat sawit itu, Pak, dodos itu, disabit dia nggak mempan. Maka terdengarlah namanya kemana-mana itu yang namanya Panglima Batak. Namanya Bulus, Pak Bulus. Ceritalah kami sama Pak Bulus tersebut. Sakti ya Pak, orang tinggal di dalam ini sakti Pak Ustaz, katanya. Temenggung kami, katanya, temenggungnya temenggung. Di atas pemimpin ada pemimpin, itu ayah kami, katanya. Sekali dia hentakkan kaki, terbang dia 50 meter ke atas, terangkat semuanya orang-orang yang memusuhi kami itu Pak Ustaz, katanya. Tidak sekedar itu, ada lagi namanya penyanyi, Pak. Masuk Islam dikasih nama Ali. Penyanyi ini kesaktiannya, dia baca itu punya mantra, Pak, dipukul sama pohon, sore itu juga pohon itu langsung gugur. Saking saktinya orang pedalaman Jambi itu, Pak. Apa yang dapat kami ambil hikmah di sini? Bercerita dia, Pak. Jadi bagaimana, Pak, keilmuan Bapak waktu itu sekarang ini setelah masuknya ke dalam Islam? Katanya Pak Ustadz, setelah kami masuk Islam, gugurlah kami punya ilmu-ilmu itu, Pak Ustadz. Dengan apa gugurnya, Pak? Ada 2 amalan orang Islam ini yang menggugurkan amal kami, ilmu kami yang kami pegang ini, Pak Ustadz. Apa itu, Pak? Yang pertama sholat, yang kedua menghadap Al-Quran. Ketika kami pegang Al-Quran, Pak Ustadz, kami baca mau lihat Al-Quran itu, rontoklah itu ilmu kami bercucuran dari muka kami, semuanya sepertikan hujan. Maka luar biasanya Al-Quran, Pak, mereka ternyata disucikan, dibersihkan oleh Al-Quran. Amalan yang kedua yaitu adalah sholat. Kata beliau, mereka di antaranya yang menggugurkan ilmu-ilmu kami yang dulunya pernah kami pakai, di antaranya adalah sholat. Ketika kami sholat, maka tidak sengaja itu ilmu-ilmu terlepas dengan sendirinya. Maka luar biasanya Al-Quran. Gimana? Bisa melunturkan kita punya kotoran-kotoran, Pak. Bisa melunturkan kita punya sesuatu yang tidak baik di dalam kita. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita ajarkan anak kita, cintakan keluarga kita, ajak keluarga kita untuk membaca Al-Quran. Maka ini bagus sekali. Saya katakan bagus, kenapa? Di Batam ini ada peringatan perayaan Nuzulul Quran. Menjadi tradisi yang baik. Siapa yang mengadakan hal yang seperti ini? Yang mengadakannya Bapak Presiden kita Jokowi. Betul, Pak? Betul, Pak? Bukan, Pak, ya? Betul, Bu? Wali kota kita, Bu, ya? Bukan, ya? Ternyata setelah kami telusuri, siapa orang yang mereka mengadakan hal-hal seperti ini, maka kami dapati di dalam kitab Tanbihul Muqtarid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan daripada kebiasaan mereka orang-orang soleh dahulu, mereka menghatamkan Al-Quran, mereka memperingati hari-hari seperti ini. Mereka datang hatamkan Al-Quran, gak cuma seperti itu, mereka panggil anak saudara keluarga yang jauh datang ke masjid untuk baca doa,
untuk menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Ini adalah malam yang mulia. Berarti ini kebiasaan ulama-ulama salaf, orang-orang soleh. Diajak keluarga yang jauh, yang dekat, yang kecil, yang tua, diajak semuanya, Pak. Yang dulu gak baca Al-Quran, ajak, ayo baca doa. Kenapa? Kata mereka, orang yang mereka dulunya gak taat kepada Allah, orang yang mereka jauh daripada Allah, mereka lebih berhak untuk datang, mereka lebih berhak mendapatkan doa supaya mereka kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah yang kedua yang kita ambil? Kami mau cerita lagi, Pak. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil, dosen kami, salah satu dosen kami di Universitas Darul Lugha wad Da'wah, di Pondok Pesantren Darul Lugha wad Da'wah, pernah bercerita sama kami, Pak. Ketika itu kami mau memulai skripsi. Ceritalah dosen kami. Kami pernah masuk ke pedalaman Jawa Timur, katanya. Apa yang kami temukan? Kami temukanlah ada nenek jompo yang udah tua, umurnya mungkin mendekati 100 nenek ini. Tapi luar biasa, ternyata nenek ini, kami ngobrol sama dia, ngobrol, nanya, cerita lama, nyambung. Akhirnya penasaran, dosen kami ini tanya, Nek, boleh nggak kami tanya, Nek? Apa, Nak? Nek, apa sih gerangan amalan nenek? Kok bisa nenek punya penglihatan seperti ini? Nenek jelas melihat, nenek jelas mendengar, nenek jelas ngomongnya, nenek diajak bicara nyambung, nggak pikun. Jarang-jarang ada seorang seperti ini, Nek. Apa kata nenek tersebut? Nah, mungkin ini berkahnya saya sering membaca Al-Quran. Kenapa? Karena setiap hari tak pernah saya tinggalkan yang namanya membaca Al-Quran. Maka luar biasa, Pak, keberkahannya Al-Quran bisa untuk mempertahankan kita punya kesehatan. Coba kita lihat, banyak temui nenek-nenek, mungkin bapak-bapak yang udah mulai pikun. Anaknya udah nggak betah ngurusinnya, nggak betah. Kenapa? Ada halnya, ketika datang halnya sibuk dah, pening dah anak cucunya. Wah, ini datang halnya nenek, datang halnya ini, datang itu. Kenapa? Karena mungkin dia kurang membaca Al-Quran. Maka kalau kita tanamkan itu, amalan ibadah membaca Al-Quran, kita mulai di bulan puasa ini, niscaya insya Allah kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Al-Imam Abi Syuja', penulis kitab At-Takrib, fikih yang sangat masyhur yang ada di setiap pesantren-pesantren Indonesia, pernah bercerita guru kami di dalam satu kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, bagaimana Al-Imam Abi Syuja' ditemukan di pelantaran Masjid Haram di Mekah Al-Mukarramah. Apa yang dilakukan ini imam? Ini imam umurnya lebih kurang 100 tahun. Tapi apa yang dilakukan? Dia masih berkhidmah di Masjidil Haram, dia masih nyapu-nyapu, bersih-bersih itu di sekitaran Ka'bah. Akhirnya ulama-ulama datang, ya Syekh, kok bisa sih seperti ini? Semuanya masih sehat, badannya sehat, penglihatannya sehat, pendengarannya sehat. Apa kata Imam Abi Syuja'? Katanya, hafidna hafiz sighari fahafizahullahu ta'ala indal kibari. Kata beliau apa? Kami ini punya anggota tubuh, kami jaga waktu kecil, tidak pernah di mata kami melihat yang haram, nggak pernah.
Telinga kami nggak pernah mendengarkan orang menggunjing, nggak pernah. Mulut kami membicarakan orang, nggak pernah. Lidah kami hanya kami pakai untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya mata ini nggak pernah melihat yang lain, nggak pernah melihat yang haram-haram. Nih mata kami tujukan ke Al-Quran. Maka bagaimana? Fahafizahullahu ta'ala indal kibari, maka kenikmatan itu Allah jaga, Allah tetapkan ketika kami sudah menjadi tua. Makanya Pak, sekali lagi di dalam Al-Quran pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana ayat ini sering kita dengarkan, bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau mengatakan bagaimana Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan menggunakan kalimat yughayyiru. Apa artinya yughayyiru? Kalau kita belajar bahasa Arab pasti yughayyiri itu berasal daripada kata ghayyara, yughayyiru artinya merusak Pak. Kalau memperbaiki itu pastinya kalimatnya aslaha yuslihu islahan, itu memperbaiki. Jadi terjemahannya yang benar kalau kita mau terjemahkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merusak. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsirnya, ghayyara yughayyiru azala yuzilu, artinya Allah nggak mencabut nikmat satu kaum. Allah nggak mencabut apa yang Allah berikan kepada kita Pak. Kita punya mata nggak Allah ambil, kita punya nikmat kekayaan Allah nggak ambil. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendirilah yang merusaknya, sehingga mereka sendirilah yang mencabut nikmat tersebut. Dengan apa? Mereka lupa untuk bersyukur akan nikmat-nikmat tersebut. Mereka lupa untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat-nikmat tersebut dicabut, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita Pak. Maka pada malam hari ini marilah kita sama-sama mengambil hikmahnya Al-Quran. Kita tanamkan itu Al-Quran ke dalam diri kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, cintakan mereka kepada Al-Quran sebagaimana wasiatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.